Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya yakin juga pasti mengasihi Tuhan. Kita kembali diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Tie a yellow ribbon. Begitu tema atau judul dari cerita singkat sebagai bahan refleksi kita pada malam hari ini. I'm coming home, I've done my time. Pernah dengar lagu itu? Kalau yang ini, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years, do you still want me? Tahu? Ya, itu adalah lagu pop yang pada tahun 1973 berhasil menduduki anak tangga pertama lagu paling populer. Bukan cuma seminggu, selama berminggu-minggu. Bukan cuma di satu negara, di Amerika, Kanada, Australia, dan beberapa negara Eropa. Dan oleh Billboard dinyatakan sebagai hit nomor 1 dunia untuk tahun 1973. Lagu ini diciptakan oleh Russell Brown dan Erwin Levin pada tahun 1973. Ada beberapa versi cerita yang melatar belakangi lagu ini. Ada yang mengatakan bahwa lagu ini terinspirasi oleh kisah tentang seorang tentara yang usai perang sipil di Amerika, berarti sekitar tahun 1861 sampai dengan 1865, ketika ia menulis surat kepada kekasihnya bahwa jika ia masih diterima, maka sang kekasih diminta untuk mengikatkan sebuah sapu tangan berwarna kuning di pohon tertentu. Versi lain yang lebih populer mengatakan bahwa latar belakang lagu ini adalah kisah nyata yang terjadi pada tahun 1971 tentang seorang laki-laki yang tinggal di daerah White Oak, Georgia. Lelaki ini punya seorang istri yang cantik, namun ia tidak pernah menghargainya. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, lalu memukuli istri dan anak mereka. Suatu hari, ia memutuskan untuk mengadu nasib ke kota New York. Ia mencuri uang tabungan istrinya untuk memulai bisnis baru bersama dengan teman-temannya di New York. Untuk beberapa saat, ia menikmati hidup dengan rupa-rupa hal yang tidak sepatutnya ia lakukan. Seks bebas, berjudi, penggunaan narkotika, sehingga uangnya habis. Lalu ia mulai terlibat dalam tindakan kriminal. Ia menulis cek palsu dan menggunakannya untuk menipu. Hingga satu hari ia tertangkap. Dan pengadilan memutuskan untuk menjatuhi dia hukuman penjara selama 3 tahun. Menjelang akhir masa tahanannya, ia mulai merindukan rumah, istri, dan keluarganya. Akhirnya dia memberanikan diri. Ia memutuskan untuk menulis surat kepada istrinya, menceritakan betapa menyesalnya dia dan bahwa dia masih sangat mencintai istri dan anak mereka. Dan ia menyatakan harapannya bahwa ia dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Namun, ia juga mengatakan bahwa ia dapat memahami kalau saat ini sudah terlambat. Maka ia mengakhiri suratnya dengan menuliskan kurang lebih begini.
Sayangku, engkau tidak perlu menungguku. Namun, jika engkau masih memiliki rasa cinta kepadaku, maukah engkau menyatakannya? Jika engkau masih ingin aku kembali kepadamu, ikatkanlah sehelai pita kuning pada salah satu pohon oak yang ada di pusat kota. Apabila aku lewat dan aku tidak menemukan sehelai pita kuning, maka tidak mengapa. Aku tahu dan mengerti. Aku tidak akan turun dari bis dan akan terus melanjutkan perjalananku ke Miami. Aku berjanji tidak akan pernah mengganggumu dan anak kita seumur hidupku. Hari pembebasan tiba. Lelaki ini sangat gelisah, sebab ia tidak mendapatkan surat balasan dari istrinya. Dia juga tidak tahu karena itu apakah istrinya menerima suratnya, atau sekalipun istrinya menerima suratnya, apakah istrinya itu mau memaafkan dia dan menerima dia kembali. Lalu ia pun naik bis menuju Miami, Florida, melewati kota kampung halamannya, White Oak. Dia sangat gelisah. Dan semua orang di dalam bis yang mendengar ceritanya juga turut berdebar-debar. Dia meminta kepada sopir bis agar bis berjalan pelan-pelan ketika melewati alun-alun pusat kota White Oak, sehingga dapat melihat apa yang terjadi. Bahkan dia meminta kepada sang sopir untuk melihat pohon oak yang akan dilewati. Dia berkata, "Pak sopir, tolong lihat untukku. Aku tidak sanggup melihat apa yang mungkin akan aku lihat." Tiba-tiba ia mendengar seluruh penumpang bis bersorak-sorai, dan orang ini tidak mempercayai apa yang dia lihat. Dia tidak melihat selembar pita kuning, namun yang ia lihat adalah ratusan pita kuning terikat di pohon oak tua itu. Saudaraku, itulah kuasa kasih yang penuh pengampunan, yang berbuahkan pemulihan relasi. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Itulah kasih yang Allah praktikan bagi kita. Dan itulah juga kasih yang Allah ingin kita praktikan dalam relasi kita dengan sesama, dengan anggota keluarga, dengan teman-teman, dengan sesama anggota jemaat, bahkan dengan siapapun. Kolose 3 ayat 13 mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Selamat merawat kasih yang penuh pengampunan yang membuahkan pemulihan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami
apabila di sana-sini kami telah gagal untuk memulihkan relasi-relasi yang sempat rusak karena kami enggan untuk mengampuni. Tuhan, kasihanilah kami. Mohon berikanlah kepada kami kekuatan, ketulusan untuk sungguh-sungguh menumbuh kembangkan kasih yang penuh pengampunan dan berbuahkan pemulihan relasi dengan orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kami juga berdoa bagi keberadaan gereja di negeri ini, termasuk GKI Gading Indah, agar sungguh-sungguh menjalani hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian yang berdampak positif bagi orang-orang di sekitar, bagi bangsa dan negara. Kami berdoa bagi pelayanan kesehatan yang dilakukan di berbagai gereja, juga lewat klinik Gria Kasih Indah sebagai bagian dari GKI Gading Indah. Tuhan berkati para pengurus, para dokter, para perawat, staf, dan karyawan dalam mengemban tugas demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi Ibu Marliana, bagi Saudari Angel, Ibu Damayanti, Ibu Eni Pranata, Bapak Hinleong, Saudari Karunia Valeriani, Ibu Oktarina, Ibu Lani Suhanda, juga untuk Daisy, anak dari Ibu Lani Purwosuwito. Kami juga menyerahkan Ibu Enda yang rencananya akan menjalani operasi katarak pada hari Kamis besok. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sedang menjalani isolasi baik secara mandiri maupun dirawat di rumah sakit karena terpapar oleh COVID. Demikian juga kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulannya. Yang terakhir juga terjadi di sana-sini penolakan terhadap kebijakan pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak. Kiranya Tuhan memampukan bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan itu dengan sebaik-baiknya. Maka kami juga kembali menyerahkan seluruh keberadaan kami satu persatu seisi keluarga masing-masing di dalam istirahat sepanjang malam ini. Tangan kasih Tuhan sajalah yang terus menopang, yang terus menaungi, menjauhkan kami dari segala mara bahaya malapetaka, sehingga kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dalam semangat yang terbarui untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohonkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.